Bismillahirrahmanirrahim. Ini akibat berbicara alam jin tapi nggak pernah masuk ke alam jin. Kan kita pernah masuk alam jin. Maka jangan main-main sama ini. Teman saya ada yang pernah nikah sama jin. Dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya. Ada. Sebagaimana itu, orang-orang tertentu ya. Jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa, makanya kita nggak bisa melihat mereka. Dari sisi mereka. Ada video kaligrafi asma Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi kemudian gua. Ya. Nah, orangnya ini kesurupan, terus gitu ya. Diambil itu, dipukul. Ketika dipukul, si yang memukul nama wali-wali Allah ini, yang menghina nama-nama Ashabul Kahfi ini kemudian ditipu oleh orang yang kesurupan ini karena dia kemasukan setan. Gimana ketipunya? Dia pura-pura kayak disakiti. Jadi ketika itu dipukul, dia yang teriak-teriak, oh aduh ya Allah. Ini akibat berbicara alam jin tapi nggak pernah masuk ke alam jin. Kan kita pernah masuk alam jin. Maka jangan main-main sama ini. Teman saya ada yang pernah nikah sama jin. Dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin. Ya. Ada. Sebagaimana itu, orang-orang tertentu ya. Jin itu kan, alam jin kan sebagian dari alam aja. Kalau pakai mata ini nggak bisa, makanya kita nggak bisa melihat mereka. Dari sisi mereka melihat kita. Coba tinggal dibalik. Kita masuk ke alam mereka ya bisa, dengan izin Allah. Ya. Tapi itu haknya wali kutub, wali ghaus. Bukan haknya saya ya. Jadi jangan minta ke aneh ntar. Ya, ntar antum kuat di sono. Orang hilang di hutan aja kemudian kapok. Gak usah jauh-jauh di kampung saya, itu kakak sepupu kita. Jalan, pulang. Waktu itu sore kan banyak jin. Umus Sibian namanya. Tiba-tiba dia hilang, set, nyampe di mana? Depan kuburan. Itu biasa tuh, jin-jin rese ingin bikin orang merasakan dalam hatinya ada kemusyrikan supaya takut sama kubur. Loh kubur, kok antum takut sama kubur? Itu gimana ceritanya? Takut tuh sama orang mati. Bisa dipapain, digerayangin ntar. Kalau sama orang mati gimana? Ya nggak usah takut. Tinggal baca assalamualaikum tuh. Wa amma qawluhu la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah fa ilmul ghaibi indallah kan min ghaibin ittala alaihi rasuluhu fa ayatu hujjatin fi hadha. Ini hati-hati nih. Ini kebanyakan ilmu kewalian ditolak oleh mereka karena ada ayat surat An-Naml ayat 65. La ya'lamu, tidak mengetahui, man fis samawati wal ard, siapa yang di langit dan di bumi, apa kegoibannya, illallah, kecuali Allah. Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang bisa masuk ke alam jin, bisa dikasafkan Allah, bisa mengakses alam malakut, alam jabarut, gimana? Mungkin dari mana? Ya ayat ini juga, illallahnya itu. Kalau Allah izin bisa nggak? Bisa. Sama dengan ayat kursi, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali biizni, tinggal ambil izinnya Allah. Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk ke alam jabarut, alam malakut, alam kusut, ya, alamnya antum tuh ya. Ayat ini, giliran dia pakai ayat ini harus benar. Giliran kita balikin, emang ayat itu menolak ilmunya para wali kan enggak. Justru ayat ini hujjah bahwa wali itu tahu sesuatu dengan izin Allah. Maka seorang wali itu nggak usah ditakutkan. Mereka tambah tahu alam gaib, tambah takut kepada Allah.
tambah iman deh kepada Allah. Nggak akan jadi berubah. Kalau antum kan dikasih karomah dikit bisa berubah. Bisa berubah serius insya Allah. Ya. Sekarang ini dikasih ilmu sama Allah biar bisa doanya mustajab. Apa aja mustajab? Ntar paling pakai melet orang kan. Ya. Haram, melet orang itu haram. Ya. Melet orang itu kan sihir. Nggak boleh, haram. Ya. Walaupun pakai bismillah, iya. Kecuali antum mau ngelamar dia. Mau ngelamar dia, sholat 2 rakaat, baca doanya meletnya mintanya kepada Allah. Kan biiznillah juga. Ya. Ya. Ntar kita bisik-bisik deh ya. Sidi Musa nggak perlu gitu-gitu kayaknya ya. Innama yuridu ayyurawwija misli hadza 'alal aghbiya. Orang-orang yang anti tasawuf, anti karamat aulia menggunakan ayat ini untuk menipu orang-orang bodoh. Aghbiya, orang awam. Tertipulah orang awam meskipun bajunya ulama. Ya. Wa kan min ghaibin ittala Allahu 'alaihi alul ilham hatta nataqu bihi. Coba lihat kalau diterjemahin. Betapa banyak hal-hal gaib yang Allah bukakan kepada qalbu ahlul ilham, sehingga mereka berbicara dengan itu. Dan itu nggak bisa direncanakan, teman-teman. Bisa disiapkan kalbunya. Karena ilham itu turun setiap saat. Yang tidak bisa diturunkan setiap saat itu ilham tasyri'i, wahyu tasyri'i. Itulah yang terjadi pada Nabi. Maka Nabi ketika mengatakan kepada seorang perempuan, besok datang. Datang nggak besok wahyunya? Enggak. Nah, orang lupa, dikira semua wahyu sama. Wahyu ada 2. Wahyu tasyri' itu suka-suka Allah lewat Jibril. Jadi kalau Jibril nggak turun, nggak ada. Ada wahyu ilhami. Detik per detik dia masuk ke dalam kalbu. Bahkan lebih cepat dari detik. Masuk langsung ke dalam kalbu seorang wali. Makanya wali itu kalau ngomong, ya sebenarnya ya udah Allah yang berkalam lewat lisan dia. Ya. Atau malaikat yang berkalam lewat lisan dia. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Nabi mengisbat, mentakrir, ada seseorang berbicara, dipinjam lisannya sama malaikat, ada riwayatnya. Cuma kan nanti kalau kita sebut riwayat itu pasti didoifkan juga sama dia. Ya. Ada nggak orang kemasukan setan? Ada. Kenapa nggak boleh kemasukan malaikat? Logika-logika gampang begitu ya. Tapi kalau kemasukan setan sama malaikat beda. Kemasukan malaikat itu maksudnya lidahnya dipinjam sama malaikat, bukan di kesurupan malaikat, nggak ada. Nggak ada itu. Itulah anehnya mereka percaya ada orang kesurupan setan, tapi nggak percaya kalau lisan seseorang dipinjam Allah. Berarti setan lebih hebat daripada Allah dan malaikat. Begitu nggak? Saya yakin mereka juga jawabnya nggak, bengong-bengong. Ya juga ya. Ya. Nabi ketika baca sesuatu, berkalam sesuatu, itu kalamnya selalu wa ma yantiqu anil hawa. Kalau bukan berbicara dengan hawa, siapa yang berbicara saat itu? Itu Allah, hilanglah kalamnya Muhammad, menjadilah kalamnya Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika dia mendengar dengan samaku. Ketika dia berbasar, melihat, memandang, dia memandang dengan basarku. Terusin aja. Kalau berkalam dengan sifat kalamku. Itulah sebabnya akidah Ahlussunnah membedakan sifat dengan zat. Kenapa? Kalau Mu'tazilah dan kelompok kebatinan mengatakan sifat itu zat. Jadi kalau memandang dengan basarnya Allah, berarti si memandang itu zatnya, tuh bahaya, itu namanya kebatinan. Itu zindik yang begitu. Baru antum paham tuh zindik itu apa. Kalau Ahlussunnah, Sufi tidak. Ahlussunnah dan Sufi enggak. Bagi mereka sifat Allah hanya ada pada zat Allah, tapi sifat bukanlah zat. La huwa hiya wa la hiya ghairuh. Inilah kaidah yang diambil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari Sufi Kabir Sayyid Taifah Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu kalamnya. Kalau enggak nanti orang ngomong zatku zat Allah, zat ingsun zat Allah, zati zatullah. Kan bahaya. Sifati sifatullah. Ya. Itu kan zikir-zikir kebatinan. Itu setan yang turun tuh. Kalau ada tarekat ngajar gitu, itu tarekat iblisiyah.
obat antum. Buang sejauh-jauhnya. Karena saya sudah melihat lebih dari 2 orang. Itu matinya zindik, matinya su'ul khatimah, karena ngamalin zikir iblis ya ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk masalah akidah. Apa kata beliau? Kam min ghaibin, betapa banyak hal yang gaib. Allah itlaqkan, Allah munculkan kepada ahli ilham, hatta nataqu bihi, sehingga mereka berkalam dengannya. Ya, antum kalau tadi merinding-merinding itu dari sono tuh. Ya, dari sono itu. Wa ahlul firasah, begitu juga ahli firasah. Ada nggak hadis tentang firasah? Kan biasanya Daisna ini nanya, dalilnya mana? Ini dalilnya Daisna ini. Abu Darda berkata, ittaqi firasatal mu'min. Ini Utsman juga meriwayatkan, jadi dua dari sahabat rawinya. Berhati-hatilah terhadap firasanya orang beriman. Ya. Fa innaha wallahi. Di riwayat Utsman tidak pakai wallahi. Sesungguhnya firasat itu demi Allah. Ya, haqqun yuqzifuha Allah fi qulubihim wa absarihim. Ini beda lagi dari Utsman. Kalau dari Utsman, fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau di sini, sesungguhnya itu kebenaran yang Allah yakzif. Yakzif itu apa? Qadhaf. Allah lempar, set. Tapi kalau Allah ngelempar, tepat nggak? Mungkin nggak Allah kalau manah nggak nyampe. Ente doif akidahnya ya. Bukan Allah yang doif. Ya. Allah kalau manah, yakzif, nyampe nggak? Nyampe. Nggak mungkin salah. Masa kalah sama tukang panah? Allah kalau kirim sesuatu, salah kirim nggak? Seperti akidahnya kelompok Ghulat Syiah, kan ada Syiah ini kan banyak bagi-baginya. Ada kelompok Ghulat, kelompok Sabaiyah, Kailaniyah. Apa kata mereka? Allah salah kirim. Harusnya sama Sayyidina Ali. Kok sama Muhammad gitu? Kurang ajar mereka ya. Saya konfirmasi ke teman saya orang Syiah, menurut ente itu Sabaiyah itu gimana? Kafir gitu, matanya langsung letot. Kami tidak mengakui mereka sebagai Syiah. Apalagi kita. Ya, kita ya, dia juga ngakuin bagi kita ya. Ini mantan Syiah nih. Ya, buku-bukunya banyak tuh Syiah tuh. Ya, nanti antum kalau yang mau neliti Syiah bisa konsultasi sama Ahfadil. Ya. Dari aliran apa pindah ke aliran listrik, ke aliran asal, pindah-pindah deh. Alhamdulillah Allah Maha baik. Allah tidak pernah tidur. Siapa yang memegang ilmunya, maka yang punya ilmu akan menariknya. Allah yajtabi ilaihi mai. Ada yang belajar kebatinan dulu, ditarik sama Allah kalau masih mau ngaji. Makanya pada ketemu ilmu yang hak ya. Insyaallah. Yang senyum-senyum. Ini makan ilmu perdukunan dulu nih. Ya. Ada Bustami. Apa? Bedaromi, Bustamam ya. Masya Allah. Nikmat ya. Alhamdulillah. Ini juga bisa sama nih. Ya, ada yang belajar dulu debus, macam-macam. Ya, emang antum habis debus bisa kenal Allah? Ya kan enggak. Habis bisa belajar silat terus bisa silat ila Allah, belum tentu. Yang bisa bikin begitu hanya ilmu ma'rifah. Dan ilmu ma'rifat sudah dibagikan sebagian di kitab. 10%-nya di kitab, 90%-nya di kolbu para ulama, wali Allah. Ya, semoga kita termasuk yang mewarisi itu. Semoga kita nanti diangkat jadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Berat ya. Nah, di sini riwayatnya itu hak yang Allah lemparkan, yang Allah hunjamkan kepada kolbu mereka dan pandangan mereka. Itu alasannya kenapa kita harus konsultasi sama guru. Guru yang mana? Guru yang begini. Guru yang punya firasat. Dan dia pasti waliullah. Mukmin yang khas, mukmin yang istimewa. Wa min aina qala Salman al-Haris sahib Muaz arafa ruhi ruh. Wa min aina qala Uwais al-Qarni wa alayka salam ya Haram bin Hayyan. Qala min aina arafta inni Haram bin Hayyan qala arafa ruhi ruhab. Ini berat mau jelasin gimana nih ya. Saya jelasinnya pakai contoh aja deh. Di Parung ada Allah yarham sudah wafat Al-Habib Al-Mahbub indana inda kulli man ahabballah wa rasulahu wa dzurriyyati.
Ya, setiap orang yang cinta Allah, Rasul, dan cinta zuriat Nabi yang ahli sunnah, pasti sayang dengan beliau. Al-Habib Segaf Mahdi. Ya. Bin siapa? Bin Abu Bakar bin Salim. Itu ayahnya kutub itu. Kakek-kakek nanti kutub semua itu. Banyak ya yang wali-wali besar. Beliau punya pesantren namanya Nurul Iman di Parung ya. Sekarang mungkin zuriat-zuriatnya. Saya belum ke sana. Tapi dekat, nggak jauh dari rumah. Dulu ketemu dengan anaknya. Katanya di sini juga ada anaknya di Legoso ya. Ada anaknya. Biasanya ada yang ikut ngaji nih, saya ada nggak antum? Wah, kayaknya nggak ikut hari ini ya. Ya, ta'rifu? Biasanya ada ya. Mungkin kena hujan kali, wallahu ta'ala alam. Beliau itu ketika mau berangkat ke Haramain, terdampar di Bahrain. Ketemu seorang syekh, langsung manggil namanya. Ente Segaf Mahdi bin sampai ke atas, bengong dia. Kok dia tahu? Disuruh ente ke sini. Diambillah semua surat-suratnya, paspor semua diambil. Surat-surat kalau orang mau diimigrasi, disuruh ngaji usul fikih. Udah ngaji, udah lama, kira-kira udah tamam, itu belajarnya keras. Maka beliau orangnya tegas. Ya. Disuruh berangkat ke Haramain, ke Mekah. Ya, nggak ada paspor nggak dikasih. Udah ente berangkat, berangkat aja deh. Mungkin tetap pakai tiket ya. Berangkat, nggak diperiksa. Nggak diperiksa di tokohnya, paspornya, safarnya nggak diperiksa. Lewat aja. Dari Bahrain, satu negara, masuk ke Saudi, udah 2 negara. Masuk ke Mekah, ketemu di satu bab, satu pintu, saya nggak ingat namanya, beliau ketemu dengan seorang ulama yang manggil dia plus dengan nama-namanya terus sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada loh orang begitu, ya. Kayaknya kalam ini musajal ada di YouTube ya, antum cari itu. Bener ada ya? Gimana? Passwordnya mau disobek, masya Allah disobek. Kira-kira kalau disobek gimana nasib itu? Ya. Habis itu disuruh ngaji, itu keras juga ngajinya. Habis itu disuruh kemana lagi? Ke Al-Jazair, ke mana-mana. Mafi Jawas Safar, mafi bitoka. Nggak ada paspor, nggak ada visa. Gimana kira-kira? Nggak masuk akal. Akal antum, akalannya masuk. Jadi tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak masuk akal. Akal kita nggak nyampe, atau emang dianya yang ketinggian, atau memang dia nggak masuk akal dalam artian mustahil. Jadi nggak masuk akal nih dua barangkali. Ada mustahil, ada yang kita doif, kita nggak ngerti. Antum percaya ada orang dalam bismillah pindah tempat? Karena belum coba, kamu nggak percaya. Badui itu yang begitu tuh ya. Badui terus melihat dulu, gitu dipanggil dulu pohon, datang baru percaya. Abu Bakar Siddiq kan nggak begitu. Siapa yang berhak dapat gelar Siddiq? Percaya tanpa perlu bukti. Cukup melihat sosok Muhammad SAW, dia percaya. Dia lihat nur wajah Nabi, dia langsung percaya. Kalau nur saya gelap, saya banyak dosa, jadi antum jangan terlalu melebih-lebihkan saya ya. Nah, coba lihat di sini. Salman Al-Farsi qala lil Haris sahib Muaz. Jadi sahabat Muaz bin Jabal punya teman Haris, belum pernah ketemu Salman. Pas ketemu dipanggil ya Haris. Gimana? Bengong deh, ente tahu dari mana? Saya ini Haris. Apa jawaban dia? Arfa ruhi ruhak. Rohku tahu siapa rohmu. Inilah yang disebut nama ruh. Ini nama ruh nih teman. Yang itu nggak dibagi lagi ketika Nabi wafat. Sampai nanti Al-Ghaus ada. Al-Ghaus lah yang bagi-bagi. Maka itu yang dapat nama, itu dari Al-Ghaus sekarang. Nabi sudah wafat. Wali-wali ziarah, riyadhah, zikir, supaya dapat nama itu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal namanya, kenal sifatnya, kenal tabiatnya, baru kenal Rabbnya. Katanya kenal diri, namanya nggak tahu. Itu namanya bohong. Dan sekarang banyaklah ilmu ma'rifat bohong-bohongan itu. Katanya kenal diri, nama diri dia nggak tahu. Banyak hari ini. Ya.
Nah, kita dapat anugerah dari Allah, ya ada orang yang memberikan itu kepada kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga guru-guru kita dijaga oleh Allah. Ini nama ruh. Jadi Salman bisa membaca nama ruhnya. Tapi itu kebetulan Allah bukakan. Kan nggak setiap saat dia buka. Allah lagi buka aja. Berarti di zaman sahabat Nabi, itu seorang sahabat bisa membaca nama ruh orang. Zaman sekarang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya nggak bisa lah ya. Belum bisa. Ya, belum dapat itu. Itu dari Allah. Tapi kalau diminta, kadang-kadang dapat dia. Ya. Tapi kita nggak bisa menumbuhkan nama, kita cuma tahu nama orang ini kira-kira apa. Kadang-kadang ngasih nama aja, karena shopping banyak yang dia kasih, dia juga lupa. Itu biasa. Itu nggak aneh. Ya. Uwais Al-Qarni ketemu dengan Haram bin Hayyan. Apa kata Uwais Al-Qarni? Alaikassalam ya Haram bin Hayyan. Bengong Haram. Itu tahu saya dari mana? Jawabannya sama. Harfa ruhi ruh. Ruhku tahu nama ruhmu. Fisiknya nggak komunikasi, kolbunya udah komunikasi. Inilah yang terjadi pada Habib Umar dengan salah satu kiai di Indonesia. Kiainya ngomong bahasa Jawa, Habib Umar ngomong bahasa Indonesia. Saksinya teman saya. Ya. Dia yang bawain sendalnya. Yang bawain sendalnya. Sekarang khidmah kepada guru kita yang mengerti masalah nama itu. Dia bengong. Loh, Habib Umar ngomong bahasa Arab, Habib yang bahasa Jawa ngerti. Habib Umar juga ngerti apa yang diomongkan oleh Kiai Jawa ini. Kira-kira kalau diterjemahin, sama dengan ini. Ruhnya Habib Umar ngerti maksud ruhnya Kiai ini. Kira-kira begitu, teman-teman. Seru nggak belajar ilmu beginian? Alhamdulillah. Nah, mereka sampai ke posisi ini tuh, mujahadahnya Masya Allah. Uwais Al-Qarni ninggalin haji umroh dan memberikan bekalnya semua duitnya untuk haji umroh ke tetangganya. Tapi tetangganya itu ngelihat Uwais Al-Qarni ikut tawaf, ikut sa'i, ikut wukuf, bengong dia, ini kok ada Uwais ini. Uwais gimana caranya? Bengong dia. Pulang-pulang dia bilang, itu tuh haji sama aneh. Itu siapa? Nah, ini yang kita sebut badannya mecah. Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan memecah dari dirinya sesuatu. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Jadi kalau ada nanti wali, antum dengar ceritanya, dilihat di satu waktu di beberapa tempat. Itulah dalilnya. Uwais Al-Qarni. Umar ngomong di Madinah, kedengeran sampai ke Syam, ke Irak. Itu juga dalilnya. Suaranya mecah kemana-mana. Ya, karena yang ngomong bukan dia lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.